Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Nah, setelah kita selesai dengan proses pemotongan pola depan untuk pola yang kedua dan juga pola lengan, di sini kita akan lanjutkan proses pemotongannya dengan pemotongan pola bagian belakang ya. Nah, untuk pola bagian belakang ini, di bagian sepanjang garis TB atau tengah belakang ini terdapat garis tanda pola lipatan kain ya. Jadi sepanjang garis TB ini harus kita letakkan di sepanjang garis lipatan kain. Nah, di sini kalau kita tetap menggunakan lipatan kain yang berada di tengah, maka kita akan membuang-buang banyak sekali kain ya. Jadi di sini untuk menyiasatinya agar kita itu tidak membuang terlalu banyak kain, agar sisa dari pemotongan kain untuk pola belakang ini nantinya bisa digunakan untuk pola lainnya yang ukurannya jauh lebih kecil. Di sini aku akan geser posisi dari pelipatan kain tersebut ya. Untuk lebarnya kita bisa mengikuti lebar dari bagian terlebar dari pola bagian belakang ini, lalu kita geser, lalu kita lipat kainnya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, kita akan letakkan posisi dari garis TB itu di sepanjang dari posisi lipatan kain seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, di sini kalau sudah dirasa pas di bagian sisi dari pola belakang itu juga sudah terdapat space ya, atau celah untuk memberikan tambahan untuk kampuh jahit, maka di sini kita akan amankan posisi dari pola belakang ini dengan menggunakan jarum pentul seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita akan berikan tambahan kampuh jahit di bagian-bagian yang membutuhkan penambahan kampuh jahit ya, seperti di bagian sisi, panjang bahu, dan juga di bagian kerung lengan. Nah, di sini yang perlu untuk diingat, di bagian kerung lengan di sini itu sudah kita kurangi panjang lengannya sepanjang 1 cm ya. Jadi jangan lupa ini sudah diberi tanda silang ya, berarti ini bukan lagi menjadi garis kerung lengan yang akan kita pakai, tapi kerung lengan yang lama ya. Nah, kerung lengan yang baru itu adalah kerung lengan yang sudah kita masukkan sepanjang 1 cm itu ya. Lalu dari garis kerung lengan baru itu kita akan tambahkan kampuh jahit sepanjang 2 cm atau 1,5 cm. Dalam praktek kita kali ini aku menggunakan kampuh jahit sebesar 1,5 cm. Tapi kalau kamu masih ragu, kamu bisa menambahkan kampuh jahit selebar 2 cm. Setelah kita meletakkan posisi dari pola belakang untuk pola baby doll model 1 ini, di sini kita akan letakkan pola 1 untuk pola depan itu di bagian bawah dari pola belakang ini ya. Tapi sebelum itu kita di sini akan gambar terlebih dahulu penambahan kampuh jahit di sepanjang pola belakang yang membutuhkan penambahan kampuh jahit tersebut. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video ya. Nah, di sini untuk bagian lingkar leher dan juga aksen lubang di bagian leher belakang itu tidak perlu kita tambahkan kampuh jahit ya, karena nanti di bagian tersebut akan kita selesaikan dengan menggunakan sistem rompok atau sistem bias ya. Jadi di sini yang ditambahkan kampuh jahit adalah di bagian panjang bahu, kerung, dan juga sisi dari pola belakang ini saja ya. Kalau di bagian bawah itu tidak perlu ditambahkan kampuh lagi, karena kita sudah menambahkan kampuh kelim di bagian bawah dari pola belakang baby doll ini ya, selebar 4 cm. Jadi di bagian sini aman ya, tidak usah ditambahkan kampuh jahit lagi. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, setelah kita selesai dengan penambahan kampuh jahitnya, sekarang langsung saja kita potong ya pola belakang dari baby doll kita ini. Ikuti proses pemotongan kain dari pola belakang ini sesuai dengan yang sudah dicontohkan di video.
Nah, di sini untuk di bagian lubang aksen belakang di bagian punggung itu ya, aku lebarkan sedikit lagi ya. Karena nanti kalau terlalu sempit, itu penyelesaiannya untuk penggunaan sistem rompoknya akan semakin sulit ya. Jadi aku sarankan di bagian ini kita lebarkan, tambahi sekitar 1 cm saja ya di bagian bawah agar tidak terlalu melengkung. Terutama untuk pemula seperti kita, itu sebaiknya kita tambahkan saja lebarnya ya, agar nanti proses menjahit rompoknya itu lebih mudah ya. Ikuti prosesnya sesuai yang sudah dicontohkan di video. Nah, setelah kita selesai dengan proses pemotongan pola belakang dari baby doll kita, sekarang kita akan lanjutkan dengan pemotongan pola depan untuk yang bagian satu ya. Di sini kita akan geser lagi untuk garis lipatan kainnya ya, untuk menghemat kain. Lalu di sini kita akan pertemukan garis TM dari pola satu ini di bagian garis lipatan kain seperti ini ya. Kemudian kita akan amankan dengan menggunakan jarum pentul seperti ini. Lalu kita akan tambahkan penambahan kampuh jahit di sekeliling dari pola satu untuk pola depan ini. Nah, di sini yang perlu diingat, di bagian leher kita tidak perlu untuk menambahkan kampuh jahit ya, karena nanti di bagian garis lehernya ini akan kita selesaikan dengan menggunakan sistem rompok. Dan juga di bagian kerung itu sudah kita kurangi lebar bahunya ya, selebar 1 cm. Jadi sekarang untuk lingkar kerung barunya itu adalah garis yang sudah dimasukkan 1 cm dari ujung panjang bahu itu ya. Ikuti proses pemberian kampuh untuk pola depan baby doll ini sesuai dengan yang sudah dicontohkan di video. Setelah selesai dengan proses pemberian kampuh jahit di sekeliling dari pola satu, pola depan baby doll ini, selanjutnya langsung saja kita potong kainnya ya, seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, kalau sudah, di sini kita akan lanjutkan dengan proses pembuatan dari kain bias atau kain rompoknya ya, atau bisban, biasanya disebut dengan bisban. Pada dasarnya bisban ini kan kain yang dipotong di sepanjang serat yang serong ya. Nah, untuk menentukan posisi dari serat serong itu sendiri, di sini mudah saja, kita ambil sisi tepian dari tepi kain ya yang memiliki serabut seperti ini. Ini sudah bisa dipastikan kalau sepanjang dari serabut tepi kain ini merupakan arah benang panjang dari kain ini ya. Kemudian di bagian tepi satunya ya, yang berada di sepanjang arah serat lebar itu kita luruskan seperti ini. Kemudian kita akan tarik salah satu ujung pojokan dari kain ini ya ke arah diagonal. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video ya. Nah, dengan cara seperti ini kita akan bisa menentukan posisi dari arah serat serong kain tersebut ya. Nah, di sini kalau sudah, kita akan ukur ya 90 derajat atau siku di sini untuk menentukan bagian lurus di bagian arah lebar kain ya. Kemudian di sini kita akan pertemukan sisi arah benang lungsing atau benang panjang dari kain tersebut dengan sisi lurus dari serat lebar kain seperti ini. Kemudian di bagian diagonal ini, di bagian yang bentuknya seperti sisi miring dari siku-siku ini ya, ini kita sebut dengan arah serat serong ya, atau arah serat diagonal seperti ini. Kita akan garis seperti ini, lalu garis ini akan kita jadikan acuan atau garis acuan untuk membuat dan memotong kain bisban ya, atau kain rompok serong. Nah, caranya di sini kita akan ukur dari garis pusat ini, dari garis acuan serat serong ini, kita akan ukur lebar dari bisbannya itu bisa kita buat 3 cm saja ya, karena kita nanti hanya akan memerlukan sekitar 2 cm saja untuk membalut bagian luar dan dalam. Jadi 3 cm sudah cukup untuk pemberian kampuhnya ya. Tapi kalau misalnya kamu ragu, kamu bisa membuat lebarnya itu 4 cm. Tapi di sini 3 cm saja sebenarnya sudah sangat cukup ya, seperti ini. Lalu kita akan buat beberapa garis ya. Lalu nanti kita akan potong dan kita akan
jahit, kita akan sambung dari masing-masing potongan bisban ini ya. Nanti akan kita jadikan satu potongan bisban yang sangat panjang seperti pita, seperti itu ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa potong ya masing-masing dari bisban ini ya. Buat sekitar, kalau panjang dari kain serongnya ini seperti ini ya, tidak terlalu panjang, pendek-pendek seperti ini, kamu bisa membuat sekitar 10 biji. Tapi kalau di total itu mungkin kita akan butuh sekitar 3 meteran untuk panjang totalnya. Jadi sesuaikan saja ya dengan kain yang kamu gunakan untuk praktek nanti ya. Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan ke proses berikutnya ya, yaitu pemotongan celana untuk baby doll model 1 ini ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan ke proses berikutnya ya di video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.